Halo guys, kembali lagi bersama gue Arsita. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film manusia yang terjebak di pulau mini yang berjudul Gulliver Travel. Tak pernah lupa, gue juga mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah dikenal sama seseorang yang hidupnya stuck dan tanpa arah, bisa teman atau anggota keluarga yang tiap hari melakukan sesuatu yang sama, tapi tanpa ada hasil atau perubahan. Hal itu terjadi kepada pria. Dia jatuh cinta dengan Darcy, seseorang penulis traveling yang bekerja di perusahaan yang sama. Jadi, Gulliver ingin lebih dekat lagi dengan Darcy, tapi dia hanyalah karyawan rendahan, dan akhirnya Gulliver nyoba untuk menjadi seorang penulis juga. Tapi dia kesusahan waktu nulis artikel pertamanya, otaknya ngeblank, dan dia kehabisan ide. Akhirnya di pikiran dia untuk mengcopy paste artikel punya orang lain, lalu menunjukkan kepada Darcy karena artikelnya bagus. Darcy kemudian memberi pujian kepada Gulliver dan dia menyarankan supaya sering-sering piknik agar bisa dapat inspirasi. Tapi Gulliver memutuskan untuk traveling ke segitiga Bermuda. Jadi dia menghabiskan waktunya dengan membaca majalah sampai tertidur. Tanpa disadari, tiba-tiba Gulliver sudah berada di tengah lautan dengan ombak yang tinggi. Tak lama kemudian, dia tersedot masuk ke dalam. Keesoknya, Gulliver terbangun dan sudah terdampar di pinggir pantai. Tiba-tiba, salah satunya, pria itu mengenalkan dirinya sebagai jenderal. Dia berkata kalau Gulliver ditangkap karena mencoba masuk ke negeri itu. Gulliver panik dan ketakutan melihat manusia-manusia kerdil itu. Dia berusaha melarikan diri, tapi dengan mudahnya tertangkap lagi. Gulliver dirantai dan dipenjara di dalam sebuah gua yang terletak di pulau terpencil. Ternyata dia tak sendirian. Ia kemudian berkenalan dengan seseorang napi penjara lainnya yang bernama Horiko. Dia dipenjara oleh jenderal karena jatuh cinta kepada Putri Mary. Horiko menjelaskan bahwa di negeri ini, orang miskin yang jatuh cinta kepada anggota keluarga kerajaan akan dianggap kriminal dan harus dihukum karena ukuran badan Gulliver yang sangat besar. Jenderal menggunakan kesepakatan ini untuk menyuruh membaca sawah, tapi tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya serangan dari negara sebelah, yaitu negara Blood Fusion. Lalu dia mohon kepada Gulliver untuk segera menyelamatkannya. Tanpa pikir dua kali, Horiko kemudian melepas rantai. Blood Fusion yang mau menculik sang putri dikejutkan dengan tubuh raksasa Gulliver, dan akhirnya dia berhasil membawa Putri Mary ke tempat yang aman. Lalu Horiko datang menemuinya. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Mungkin untuk menemukan lokasinya, dan yang terbakar ternyata adalah detail kerajaan Raja Theodore. Gulliver mempunyai ide gila untuk memadamkan api, dan akhirnya dia membuka celana, kemudian menggunakan air pipisnya untuk menyelamatkan Raja Theodore dari kebakaran itu. Sang raja sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkan, dan dia merayakan hari itu dengan mengadakan acara makan malam. Di malam harinya, raja dan ratu bertanya apakah Gulliver berasal dari pulau terlarang. Gulliver bingung dengan pertanyaan itu, tapi kemudian ia menjelaskan kalau dia ini berasal dari kota New York, dan di kota asalnya dia adalah pahlawan pemberani. Sang raja kemudian menawarkan untuk membuat tempat tinggal untuk Gulliver. Tanpa pikir panjang, Gulliver dengan senang hati menerima tawaran raja. Mereka membangun rumah idaman Gulliver dengan waktu yang sangat singkat. Tak hanya itu, Gulliver juga membangun sebuah teater agar dinikmati oleh semua warga Lilliput. Dengan bantuan Gulliver, Hyros akhirnya bisa menemui dan berbincang dengan Putri Mary, tapi obrolan mereka terdengar oleh jenderal yang membuat semakin benci dengan Gulliver dan Horiko. Di malam harinya, jenderal berhasil menemukan puing-puing perahu dan handphone. Ia sangat senang dengan hasil temuannya. Kemudian dia membuka dan mendengarkan voice di handphonenya yang ternyata
dari Darcy. Ia sangat kecewa dan marah dengan Gulliver karena artikel yang ditulis sebelumnya ternyata hasil copy paste dari orang lain yang membuat Darcy terkena masalah besar di kantornya. Keesokannya pagi, Edward berusaha meyakinkan Raja Theodore jika dia harus menyingkirkan Gulliver secepatnya. Tapi Raja Theodore malah mengangkat Gulliver menjadi jenderal, membuat jenderal makin emosi dan membenci Gulliver. Dia kemudian dengan sengaja mematikan pertahanan laut, dan kesepakatan ini digunakan untuk menyerang Gulliver untuk melawan balik serangan Gulliver. Ia sebenarnya tak ingin terjadi adanya peperangan. Kemudian dia menemui Raja Blefusyon dan menyarankan agar pura-pura takut lalu kabur. Tapi sang raja menolak dan malah menyerang Gulliver dengan ratusan serangan meriam. Itu membuat Gulliver sedikit geli, dengan mudahnya mengusir armada Blefusyon dari wilayah laut. Raja dan ratu semakin suka dengan Gulliver. Mereka merenovasi kota sehingga menyerupai kota New York, kota kelahiran Gulliver. Dia juga mendapat servis istimewa dengan membangun tempat bermain, tempat pijat, bahkan potong rambut. Lihat kesuksesan Gulliver, jenderal semakin iri. Karena emosi, akhirnya dia menemui Raja Blefusyon dan memohon untuk bantuannya menjalankan rencana jahatnya. Ternyata Edward berencana membuat robot raksasa yang terinspirasi dari majalah Gulliver yang ditemukan di pantai kemarin. Di tengah konser musik, tiba-tiba semua dikejutkan dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Tak lama kemudian, sebuah mesin yang bentuknya seperti tong sampah datang menghampiri Gulliver. Ternyata itu adalah mesin ciptaan Edward, dan kemudian dia menantang Gulliver untuk berduel. Gulliver meremehkan mesin ciptaan Edward yang bentuknya seperti tong sampah, tapi ternyata mesin itu berubah menjadi robot raksasa yang bahkan Gulliver berusaha menjatuhkan robot itu, tapi tidak berhasil. Edward kemudian dengan mudahnya menarik celana dalam Gulliver dan membuatnya malu di hadapan raja dan ratu. Akhirnya Edward mengikatkan badan Gulliver di sebuah rakit, lalu mengirimnya ke pulau terlarang. Setelah sadarkan diri, Gulliver mengira kalau dia sudah kembali ke dunia normal. Tapi ternyata dia berada di tempat yang sangat jauh, lebih mengerikan. Seorang gadis cilik raksasa menangkap Gulliver dan memasukkan ke dalam rumah boneka kembali ke negeri Lilliput. Disangka ternyata Darcy yang terdampar di sana, dan akhirnya dia pun ditangkap oleh Edward. Melihat itu semua dan kemudian berencana pergi ke pulau terlarang untuk memberitahu Gulliver. Dia berusaha mengajak Putri Mary agar mau pergi bersamanya, tapi Putri Mary menolak. Hariko berhasil sampai ke pulau terlarang dan menemui Gulliver. Dia memberitahu kalau Darcy terdampar dan sudah tertangkap oleh jenderal. Merasa tambah menyesal setelah tahu kalau Darcy jauh-jauh dari New York ternyata rela pergi mencarinya. Kemudian meyakinkan Gulliver agar berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Apa yang dikatakan Horatio ada benarnya. Gulliver tak mau wanita yang dicintai disakiti oleh jenderal. Mereka berdua akhirnya kembali ke negeri Lilliput. Di dalam penjara, di kesepakatan ini, Gulliver meminta maaf karena tindak bodohnya dan kemudian berkata dengan jujur bahwa selama ini dia menyukainya, melakukan apapun agar bisa dekat dengannya. Mendengar kejujuran Gulliver, hati Darcy luluh dan dia memaafkannya karena dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang agar bisa menolong kerajaan Lilliput? Gulliver punya ide. Kali ini dia akan membuktikan kalau dia bukan pengecut. Jadi dia balik menantang jenderal dan robot ciptaannya untuk bertarung kembali. Dengan sepenuh tenaga, Gulliver mencoba melawan jenderal, tapi robot itu sudah di-upgrade dan punya bermacam-macam. Ia melihat Gulliver yang hampir kalah. Horatio dengan berani memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam robot milik jenderal dan berhasil menyabutnya sumber tenaga listrik di dalamnya. Kesepakatan ini digunakan Gulliver untuk melawan serangan baliknya.
dan akhirnya bisa mengalahkan robot jenderal. Ia melihat keberanian Huleso, Putri Mary tambah jatuh cinta kepada Raja Theodore, kemudian memberikan restu kepada mereka untuk menikah. Kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki perahu milik Gulliver dan Jersey, akhirnya bisa kembali ke kota New York. Kisah mereka berdua diakhiri dengan happy ending. Mungkin pembahasannya sampai di sini saja. Gue cabut dulu. Bye-bye.